Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen belajar dan pembelajaran. Adapun anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Selazar Susanto, lalu ada Hopipah Parwati, Anissa Ramadhani, Inesa Audia Putri, Sekar Reviana, dan Fariha Firdausi. Yang pertama ada pengertian dari komponen belajar. Belajar merupakan proses penyesuaian diri yang menghasilkan sebuah perubahan tingkah laku dan peningkatan pemahaman atas sesuatu berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Sedangkan komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan dari sistem. Selanjutnya ada pengertian dari komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran sendiri diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajar. Sebenarnya dalam proses belajar sama dengan komponen belajar, begitupun juga dengan komponen-komponen pembelajaran. Sehingga seperti yang dikatakan sebelumnya, dalam pembelajaran juga terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Apabila salah satu dari komponen tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan, maka yang akan terjadi pada proses belajar tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dan juga dalam proses pembelajaran berlangsung kurang efektif. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran merupakan suatu perangkat pembelajaran atau dikatakan juga sebagai kumpulan pembelajaran yang saling berhubungan antara satu sama lain serta merupakan hal penting dalam proses mengajar di sekolah sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Keterlibatan komponen-komponen tersebutlah yang menjadikan proses belajar dan pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif, serta komponen-komponen tersebutlah yang menjadi syarat utama dari berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran. Komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat, evaluasi pembelajaran, guru, dan yang terakhir siswa. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan bagaimana tujuan yang ditargetkan dalam pembelajaran oleh guru untuk melihat kemampuan-kemampuan yang diharapkan setelah peserta didik mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Lalu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran dibuat secara sederhana sehingga ketika terjadi pembelajaran, materi yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi itu, peserta didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Lalu ada metode pembelajaran. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran, guru memerlukan suatu metode yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran dan kondisi anak. Metode pembelajaran meliputi metode diskusi, metode ceramah, dan metode presentasi. Penggunaan metode juga harus sesuai dengan kebutuhan kelas. Media atau alat. Media atau alat sangat berperan penting dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan media pembelajaran, dengan mudah siswa langsung menangkap apa yang telah guru sampaikan. Media atau alat yang diperlukan oleh seorang guru ketika mengajar adalah yang pertama infokus, yang kedua laptop, yang ketiga bahan ajar sesuai tema. Misalnya, tema bahasa Indonesia tentang fabel, gunakan foto binatang untuk membuat guru bisa bercerita dengan mudah dan menyenangkan. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan akhir dari proses pembelajaran yang dipergunakan untuk menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Perlu melakukan usaha atau tindakan untuk mengevaluasi hasil proses
pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Komponen pembelajaran yang ketujuh yaitu guru. Peranan guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar, akan tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pembelajaran yang terakhir yaitu siswa. Siswa merupakan komponen dalam pembelajaran, karena untuk mengikuti suatu program pendidikan yang telah direncanakan, apabila tidak ada siswa, pembelajaran tidak akan berjalan sedemikian rupa, karena tidak adanya proses timbal balik yang dilakukan antara guru sebagai pemberi materi, sedangkan siswa menyerap atau mengambil materi berupa ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Hubungan antar komponen pembelajaran. Semua komponen belajar dan pembelajaran merupakan item-item yang tidak bisa dipisahkan karena semuanya saling berkaitan untuk menciptakan suatu proses belajar dan pembelajaran. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, bagi guru, memahami seluruh komponen belajar dan pembelajaran adalah suatu kewajiban. Selanjutnya yaitu fungsi dari komponen pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah fungsi tujuan, yang meliputi pertama, memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga yaitu membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu memudahkan guru dalam mengadakan penilaian. Kedua yaitu fungsi dari guru, yang meliputi pertama sebagai pendidik, peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan atau supporter, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan atau supervisor, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan yang berada di sekolah dan norma hidup dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai model atau contoh bagi anak didiknya. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu, tingkah laku pendidik baik guru, orang tua, ataupun tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan selalu diresapi. Yang ketiga yaitu sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di luar fungsi sekolah, seperti kehidupan keluarga dan persiapan pernikahan. Hasil belajar yang berupa tingkah laku baik itu pribadi maupun spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai pelajar atau learner. Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru tidak ketinggalan zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dipunyai tidak hanya sebatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan tugas profesionalitas saja, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar saja, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rancangan pembelajaran, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa guru telah menyelesaikan pelaksanaan pembelajaran secara teratur dan baik. 3. Fungsi siswa. A. Sebagai objek, siswa yang menerima pelajaran. B. Sebagai subjek, siswa ikut menentukan hasil belajar. 4. Fungsi metode. A. Untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar. B. Membantu guru dalam menjelaskan berbagai macam materi kepada siswa. C. Membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. 5. Fungsi materi.
A. Sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. B. Menambah dan memperluas pengetahuan siswa. C. Menjadi dasar pengetahuan kepada siswa untuk pembelajaran lebih lanjut. D. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan belajar. E. Membangun kemampuan untuk melakukan asesmen diri atas hasil pembelajaran yang dicapai. Fungsi media. A. Fungsi edukatif, yaitu dapat memberikan pengaruh baik yang mengandung nilai-nilai pendidikan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa. B. Fungsi sosial, yaitu hubungan antara pribadi anak dapat terjalin baik. C. Fungsi ekonomis, yaitu efisiensi dalam waktu dan tenaga dengan satu macam alat media. D. Fungsi seni, yaitu dengan adanya media pendidikan, kita bisa mengenalkan bermacam-macam hasil budaya manusia. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. A. Mengetahui kemajuan kemampuan belajar siswa. B. Mengetahui penguasaan, kekuatan, dan kelemahan siswa dalam mendalami pelajaran. C. Mengetahui efisiensi metode belajar yang digunakan. D. Memberi laporan kepada siswa dan orang tua. E. Sebagai alat motivasi belajar mengajar. F. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan penyaluran anak pada suatu pekerjaan.